Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang merinding. Ada yang akan segera terungkap dan ini akan menjadi fakta baru bagi kamu. Apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Di sini ada Queen of Wands. Aku melihat di sini beberapa dari kamu punya firasat, kamu akan menjadi seseorang yang sangat mandiri. Dan kamu akan menjadi seseorang yang tidak takut apapun dan menjadi orang yang tangguh. Jika kamu perempuan, ya kamu akan mandiri banget, kamu akan independen gitu ya. Jika kamu laki-laki, kamu akan tidak takut dengan apapun, dan kamu adalah sosok yang bertanggung jawab, yang akan banyak disukai orang ya, terutama lawan jenis. Nah, jadi ini, kamu akan bisa menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya di sini. Oke? Nah, jadi di sini aku ngerasakan semua ini akan tercipta dari intuisi dan firasat yang kamu miliki terhadap sesuatu yang terjadi. Kamu tidak akan pernah mengabaikan intuisi kamu, firasat kamu terhadap sesuatu hal. Nah, ini nantinya akan menuntun kamu kepada kondisi yang benar-benar sesuai dengan harapan kamu. Begitu ya. Nah, salah satunya itu aku melihat kamu ini sebenarnya adalah sosok yang selalu bertahan dalam setiap kondisi apapun. Jika ada mungkin orang-orang yang ingin mengintimidasi kamu, menghancurkan kamu, bahkan sudah ada orang yang melakukan ataupun sukses membuat kamu stuck, tapi kamu tetap bertahan. Dan kamu bahkan berjuang di sini. Nah, disitulah akhirnya terlihat kamu itu adalah sosok yang benar-benar sangat intuitif ya. Kamu tahu, kejadian-kejadian yang kamu alami itu sebenarnya proses kamu untuk menuju suatu kesuksesan. Jadi kamu benar-benar bijak dalam melewati semua problema itu. Ya. Kamu benar-benar merasa yakin dengan peristiwa dan kejadian itu, bahkan sekalipun kamu itu berada di kondisi yang benar-benar terpuruk, kamu tidak akan menyangkal, tidak akan merasa menyesal, bahkan kamu tidak akan menyalahkan siapapun. Karena dari firasat kamu ini terjadi semua adalah kehendak Tuhan, dan ini adalah sebuah jalan aku untuk menuju suatu energi yang cukup positif begitu loh. Ya, jadi dengan vibes-nya kamu di sini yang positif banget gitu ya, ini akan mengarahkan kamu kepada suatu keadaan yang begitu stabil, ya. Nah, di sini aku juga melihat beberapa dari kamu akan benar-benar sangat bahagia, apalagi ya di saat kamu mungkin ditinggalkan, di saat kamu disakiti, bahkan di saat kamu dikhianati. Nah, kamu bertahan dengan kondisi itu. Bahkan kamu memaafkan mereka-mereka yang sudah menyakiti kamu. Ternyata di situ awal baru bagi kamu untuk menemukan yang terbaik. Ternyata benar, di sini kamu akan merasakan adanya suatu kebahagiaan. Kamu percaya akan diri kamu bahwasanya kamu setelah kesedihan ini akan menemukan kebahagiaan. Setelah gelap, terbitlah terang. Ya, itulah firasat kamu. Kamu tidak akan takut dengan apa yang terjadi saat ini, ya. Jadi pertahankan rasa kamu seperti itu. Terkadang kan banyak dari kita takut, khawatir gitu ya. Kayak ya jadi pesimis.
Nanti di saat kita menemukan masalah seperti ini, apakah aku bisa jadi baik lagi? Apakah aku bisa menemukan titik terang lagi? Atau aku bisa bahagia lagi kah nanti ketemu di orang yang tepat? Nah, banyak dari kita merasa takut. Tapi kamu harus yakin. Firasat kamu, intuisi kamu akan mengatakan, setelah kesedihan ini, maka kamu akan ketemu dengan kebahagiaan. Karena siklusnya pasti akan seperti itu. Perputaran roda itu pasti akan seperti itu jika kita mau berusaha dan berdoa. Ya, maka di sini di saat kamu bertahan, otomatis itu adalah tentang manifest kamu untuk suatu kebahagiaan yang ingin kamu capai. Ternyata bisa kamu capai di sini, ya. Oke? Nah, inilah kamu ada justice. Saatnya kamu akan mendapatkan keadilan. Saatnya kamu akan mengalami suatu kestabilan dalam hidup kamu, keseimbangan, baik itu dalam cinta, dalam finansial atau karir, ya. Karena selama ini kamu pernah mengabaikan intuisi kamu, pernah mengabaikan firasat kamu. Apa yang terjadi? Mungkin di saat kamu pernah join bisnis dengan seseorang, sebenarnya kamu udah ngerasain hal-hal yang membuat kamu tidak nyaman. Mungkin di saat bicara, di saat melakukan kerjasama dengan seseorang, tapi kamu mengabaikan perasaan itu. Dan akhirnya apa? Ternyata mereka memanfaatkan kamu, menipu kamu. Tapi disitulah kamu banyak belajar. Sekarang kamu mungkin tidak akan mengabaikan lagi firasat kamu tersebut. Justru kamu akan benar-benar menilai ataupun mempelajari kembali, dan terkadang kamu juga akan mengambil keputusan dengan logika kamu dan dengan intuisi kamu juga, ya, sehingga kamu nantinya tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Itu kamu. Oke, nah jadi beberapa dari kamu suatu saat nanti, ya, kamu akan merasakan hidup kamu akan mengalami suatu perbaikan. Dan itu akan terjadi, ya. Dan semua ini akan terungkap. Jadi ini juga sebuah rahasia. Seharusnya kita menyadari apapun yang kita alami di saat ini atau di masa lalu, ya, sebenarnya itu adalah suatu petunjuk bagi kita untuk apa yang kita dapatkan di masa depan nantinya. Karena banyak ya kejadian. Itu aku alami juga. Ya, seperti adik aku yang mungkin menikah, ya, ternyata dulu di waktu sekolah SMP mereka punya kedekatan, tapi mungkin tidak ada rasa. Pernah juga saling foto, menyimpan foto juga, tahu-tahu itu berjodoh gitu loh. Nah, mungkin salah satu dari mereka itu punya firasat dulunya, jangan-jangan ini akan jadi jodoh aku nih. Nah, itu ternyata benar. Jadi terkadang kita juga harus bisa flashback ke belakang, dulu itu aku pernah kejadian apa ya. Nah, mungkin kamu bisa kaitkan dengan kejadian-kejadian di masa depan nantinya, ya. Ini ada adjustment, perubahan pada hidup kamu pasti akan terjadi. Karena kamu tahu apa yang harus kamu lakukan terhadap hidup kamu sendiri. Apalagi kamu juga dituntun dengan intuisi kamu, dengan firasat kamu. Disitulah akhirnya kamu ngerasa hidup kamu itu kayak terprotek gitu loh, terjaga, terlindungi. Dan mungkin itu juga cara Tuhan untuk melindungi kamu, ya, dari jalan-jalan yang salah. Makanya kamu diberikan intuisi atau firasat, ya, agar kamu bisa menemukan jalan yang benar gitu. Oke, maka perubahan itu akan terjadi dan kamu yakin hidup kamu akan selalu berubah di sini. Asal kamu benar-benar menginginkannya. Karena nantinya kamu akan tahu di saat kita ingin merubah hidup kita, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Apa yang memang benar-benar kita buktikan di sini gitu, ya. Oke. Nah, di sini ada Knight of Swords. Kamu akan mulai berhati-hati terhadap hal-hal yang mungkin akan datang kepada kamu, termasuk orang-orang yang mulai mendekat ke kamu, karena kamu juga sudah banyak ya berpengalaman lah, pelajaran kamu di masa lalu, mungkin bergaul dengan orang banyak, ya. Di situ kan banyak juga sikap, perilaku mereka, karakter mereka, ya. Kamu bisa belajar dari itu. Nah, ternyata ya kamu akan gunakan di masa depan ini, kamu akan lebih berhati-hati. Kamu tidak akan mudah untuk percaya. Kamu juga tidak akan mudah untuk memberikan bantuan-bantuan atau mungkin apapun kepada orang-orang yang kamu anggap ya mereka memiliki suatu keanehan gitu loh. Karena dari firasat kamu juga di sini. Ya.
Terkadang banyak orang yang berbuat baik kepada kita ternyata hanya pura-pura gitu loh. Di depan kita bermanis-manis, di belakang kita ternyata menusuk kita. Itu yang benar-benar kamu harus jaga. Kamu akan bisa sadar dan tahu ini orang tulus apa enggak gitu loh. Kamu akan ngerasakan itu. Oke. Nah, kita coba lihat dari kartu Lenormand. Apakah yang akan terbaca di sini? Teman-temanku, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Baik teman-temanku. Oke. Apakah yang terbaca? Fokuskan dia, orang yang kau pikirkan. Ya. Satu lagi kartu akan kita ambil. Oh, ada 2 muncul. It's okay. Ada The Stranger. Nah, aku merasakan beberapa dari kamu itu akan bisa menyadari jika ada ancaman-ancaman yang akan datang ke dalam hidup kamu, kamu akan merasakan. Makanya di situ kamu akan lebih berhati-hati di setiap langkah yang kamu lewati di sini ya. Begitu, teman-temanku. Nah, aku juga ngelihat beberapa dari kamu akan merasakan ada yang bakal memperjuangkan kamu. Akan ada seseorang yang mulai datang kepada kamu ya. Seseorang ini ya kamu sadari mereka dia ya punya rasa sudah cukup lama terhadap kamu. Tapi mungkin dulu mereka mengurungkan niatnya untuk mendekat ke kamu karena apa? Bisa jadi kamu yang punya pasangan atau dia yang sudah punya pasangan. Namun di saat dia sudah free atau kamu juga sudah free ya, dia mulai untuk menunjukkan, mengekspresikan apa yang dirasakan terhadap kamu. Ya. Dan ini akan kamu rasakan sebelumnya. Sebelum kamu bertemu dengan dia, terkadang kamu juga mikir, kok bisa ya tiba-tiba aku mikirin dia? Kok bisa ya di setiap orang yang lewat di depan aku ngelihat wajah dia gitu loh. Nah, bisa jadi itu adalah pertanda ataupun itu adalah firasat kamu bahwasanya kamu akan bertemu dengan sosok ini. Nah, ternyata benar gitu loh. Ya, mungkin saja dalam waktu dekat, sebentar lagi kamu akan bertemu dengan sosok ini, sosok yang benar-benar kamu rindukan. Tapi bisa jadi ini keluarga, orang tua, saudara, teman, pasangan, ya bisa. Oke? Ada di ini ada kunci. Beberapa dari kamu, ya mungkin selama ini banyak ya masalah yang sudah kamu lewati, ya. Tetapi kamu selalu menemukan solusinya. Itu hebatnya kamu selalu menemukan solusinya. Dan solusi itu kamu dapatkan dari intuisi, dari firasat kamu. Oh, aku harus melakukan ini nih. Jika masalahnya begini, ya solusinya ini gitu ya. Kamu akan bisa menyadari hal itu. Oke. D3. Aku juga ngelihat ya kamu akan merasakan ada sebuah chemistry atau sebuah kekuatan kamu dengan seseorang. Seseorang ini mungkin tidak kamu sangka dan tidak kamu duga. Bisa jadi dia mantan, bisa jadi dia orang baru, teman kamu, rekan kerja, ataupun siapa. Siapa yang kamu fokuskan saat ini? Siapa dia yang membuat hati kamu itu kayak ngerasa sulit untuk melupakan dia? Kepikiran terus nih, kemanapun kamu pergi, kepikiran dia. Padahal kepikirannya itu nggak tahu entah apa gitu ya. Tapi setidaknya nama dia itu selalu terukir di benak kamu. Itu yang membuat kamu ngerasa mengeluarkan firasat, jangan-jangan dia akan menjadi jodoh aku. Karena di situ kamu ngerasakan adanya kenyamanan. Tapi kalau kamu ngerasakan adanya ketidaknyamanan, mungkin saja dia akan menjadi musuh kamu gitu loh. Ya. Oke. Ini ada di Anchor. Ada seseorang yang benar-benar memiliki kekuatan cinta terhadap kamu. Dia akan datang apapun yang terjadi, dia akan memperjuangkan kamu di sini, dan itu akan kamu rasakan. Karena kamu melihat, mungkin di sini ada antara kamu dengan dia yang punya perbedaan usia, keyakinan, jarak, tapi dia mau memperjuangkan kamu semaksimal mungkin. Karena di sini ada kekuatan cinta cukup besar yang dia miliki terhadap kamu. Oke? Nah, ternyata beberapa dari mereka itu ada yang sudah terpisah dari kamu atau sudah jadi mantan, tapi dia ingin memperjuangkan kamu lagi. Karena kamu orang yang unik, kamu orang yang berbeda, ya. Jadi ini akan terungkap seseorang yang ternyata masih punya rasa ke kamu. Seseorang yang mungkin sangat menginginkan kamu di sini, ya.
ada di feminim. Kamu juga memiliki energi-energi feminim. Arti kata energi kasih sayang, energi kenyamanan kamu memiliki. Ya, walaupun kamu laki-laki, kamu juga bisa memiliki energi feminim ini. Karena energi feminim ini adalah gambaran seseorang yang benar-benar baik, lemah lembut gitu ya. Dan dia bertanggung jawab pastinya. Ya. Jadi itu yang aku rasakan. Oke, teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.